Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahid Ramadan, NPM 27011018013 dari kelas B, akan menjelaskan tentang letusan gunung api Gunung Kerinci. Gunung Kerinci, atau yang lebih dikenal dengan Gunung Gedang, berapi Kurinci, Kerinci, Korinci, atau Puncak Indropuro, adalah gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Gunung ini merupakan puncak tertinggi di Indonesia di luar Pulau Papua. Gunung Kerinci terletak tepat di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Pegunungan Bukit Barisan, pantai barat, dan terletak sekitar 130 km sebelah selatan Padang, Provinsi Sumatera Barat. Puncak Gunung Kerinci berada pada ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Dan Gunung Kerinci merupakan gunung berapi bertipe stratofulkano yang masih aktif. Gunung Kerinci telah mengalami beberapa erupsi. Erupsi Gunung Kerinci yang pertama tercatat terjadi pada 1838. Kemudian juga mengalami erupsi yang sama pada 1842, 1887, 1908, 1921, dan lain-lain. Semua erupsi ini berasal dari kawah pusat gunung. Setelah akhir 1970-an, gunung yang berada pada pegunungan Bukit Barisan ini sempat beristirahat cukup lama. Gunung Kerinci mulai menunjukkan tanda-tanda siuman pada 1999. Terkadang terjadi letusan abu tipis di sekitar puncak, demikian pula pada tahun 2002. Pada 9 September 2007, terlihat letusan abu dan hembusan asap berwarna pekat dengan tinggi 700 hingga 800 dari bibir kawah, sehingga status Gunung Kerinci pun dinaikkan menjadi waspada. Setelah itu, terjadi beberapa letusan kecil pada tahun 2008 dan 2009. Hingga 1 KD berselang, tepatnya 31 Juli 2019, Gunung Api Kerinci kembali menunjukkan tanda-tanda aktifnya. Gunung ini mengeluarkan abu dari puncaknya. Tipe erupsi gunung ini adalah eksplosif, yang mana magma keluar ke permukaan bumi melalui proses letusan, diselingi aliran-aliran lava serupa dengan gunung anak Krakatau. Kondisi geologi Gunung Kerinci. Morfologi. Satuan morfologi daerah Gunung Kerinci dapat dibagi menjadi 1. Satuan morfologi perbukitan. Menempati bagian daerah kaki gunung api bagian selatan, merupakan perbukitan yang bergelombang. Daerah ini tertutupi seluruhnya oleh batuan piroklastika jatuhan dan merupakan dasar graben vulkanotektonik yang tertimbun hasil kegiatan letusan Gunung Kerinci. 2. Satuan morfologi perbukitan tua. Menempati bagian sebelah timur dan barat Gunung Kerinci. Bentuk lereng dari satuan ini sangat terjal, membentuk suatu dinding yang sangat curam. Satuan morfologi merupakan bagian naik dari sistem sesar Sumatera atau HORS yang memanjang dari utara ke selatan. Batuan penyusun satuan morfologi ini terdiri dari aliran lava dan piroklastika. 3. Satuan morfologi tubuh gunung api. Menurut Van Bemmelen 1949, gunung api ini muncul di dalam suatu struktur graben yang merupakan bagian dari sesar Sumatera. Johannmer 1972 menyatakan bahwa tubuh gunung api ini muncul di dasar suatu graben vulkanotektonik tegak lurus pada garis tektonik Bukit Barisan yang mengalami penurunan waktu patahan besar itu terjadi. Stratigrafi. Stratigrafi batuan yang terdapat di sekitar Gunung Kerinci tersusun dari tua ke muda sebagai berikut. Pertama, batuan yang berumur Paleozoikum hingga Mesozoikum terdapat di bagian utara komplek Gunung Kerinci dengan dicirikan oleh bentuk morfologi yang kasar dan lembah-lembah yang dalam akibat erosi yang sangat berlanjut, tersusun oleh batuan sedimen dan metamorfosa serta intrusi batuan granit. Kedua, batuan berumur tersier tersebar memanjang di sebelah barat dan timur dan selatan dengan arah umum barat daya timur laut. Batuan ini tersusun dari batuan sedimen, batu pasir, lanau, tuf, batu gamping yang tersebar di bagian selatan Gunung Kerinci. Batuan vulkanik Gunung Kerinci yang tersusun dari batuan lava piroklastika jatuhan, piroklastika aliran, dan lahar. Batuan vulkanik Kerinci. Penyebaran satuan ini dominannya berarah utara-selatan. Litologinya terdiri dari lava, aliran piroklastika, jatuhan piroklastik, lahar, dan endapan permukaan. Morfologinya membentuk kerucut muda kerinci dan kerucut parasit.
Berdasarkan data geologi tersebut, maka letusan Gunung Kerinci menghasilkan batuan piroklastika dan lava, menunjukkan pernah terjadi letusan yang cukup besar untuk menghasilkan endapan piroklastika dan lava-lava tersebut, sehingga membentuk kerucut raksasa gunung api yang puncaknya mencapai 3.805 meter di atas permukaan laut. Kawasan rawan bencana Gunung Api Kerinci. Tingkat kerawanan bencana Gunung Kerinci dibagi menjadi 3 tingkatan secara berurutan dari tertinggi hingga terendah. Pertama, kawasan rawan bencana KRB 3. Yang kedua, kawasan rawan bencana 2 dan kawasan rawan bencana 1. Kawasan rawan bencana 3, kawasan yang sangat berpotensi terlanda guguran atau lontaran batu pijar dan gas beracun. Selanjutnya, kawasan rawan bencana 2, kawasan yang berpotensi terlanda lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, dan gas beracun. 3. Kawasan rawan bencana 1 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda material jatuhan berupa hujan abu dan air dengan keasaman tinggi, dan apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat. Mitigasi bencana gunung api akan dijelaskan dari video Badan Nasional Penanggulangan Bencana Gunung Api atau BNPB sebagai berikut. Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar.
Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak, jangan berada lebih rendah dari tanah, jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana.